Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih melanjutkan di pembahasan Tafsirul Baghawi. Terakhir di ayat 26 masih di rangkaian ayat tentang Bani Israel. Mana Allah mengungkit pada mereka yang diutusnya para nabi di tengah-tengah mereka, sampai juga Allah berikan raja kepada mereka. Dan juga Nabi Musa alaihissalam menyerukan mereka untuk berjihad melawan orang-orang Amalek yang ada di tanah yang dijanjikan kepada mereka. Seperti sudah kita bahas di pertemuan lalu. Ya. Dan terakhir sudah kita kisahkan bagaimana mereka tidak mau diajak untuk berjihad itu, bahkan mengatakan idza anta rabbuka, pergilah kau beserta Tuhan wahai Musa. Inna hauna qaidun, sesungguhnya kami duduk di sini. Maka akhirnya Nabi Musa pun berdoa kepada Allah SWT bahwa Rabbi inni lam yakul nafsi wa akhi fafruq bainana bainal qaumil fasiqin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku tidak memiliki kecuali diriku sendiri dan saudaraku, maka pisahkan antara kami dengan orang-orang yang fasik. Makanya Allah haramkan tanah yang dijanjikan itu 40 tahun. Mereka qala fa inna muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. Mereka tersesat di muka bumi, maksudnya di padang gurun itu. Mereka di padang gurun tidak bisa masuk ke kota tersebut, ke Palestina. Walada sa'akumul fasikin, tidak usah kau bersedih atas orang-orang yang fasik. Maka matilah di situ, wafatlah di situ Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Harun, Nabi Musa alaihissalam wafat di gurun itu, di padang gurun. Fasul bi dzikri wafati Harun ya. Ini tentang wafatnya Nabi Harun alaihissalam. Qala As-Suddi mengatakan Allah azza wa jalla ala Musa. Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam, ani mutawaffi Harun, sesungguhnya aku akan mewafatkan Harun, fa'ti bi jabalaka kata. Bawalah dengan Harun itu kepada gunung ini dan gunung ini. Fantalaka Musa wa Harun alaihi salam. Maka berangkatlah Nabi Musa dan Harun alaihi salam nahwa dzalikal jabali, ke arah gunung itu gunung. Fa idza huma bi syajaratin lam yara mithlaha, maka tiba-tiba keduanya melihat satu pohon yang tidak lam yura mithlaha, yang tidak pernah dilihat seperti pohon itu. Wa idza bi baitin mabniyin, tiba-tiba di gunung itu ada satu rumah yang dibangun, obi sarirun. Di situ ada sarir, ada dipan. Alaihi furushun, di atas dipan itu ada kasur. Wa idza fi rihun thayyibah, tiba-tiba situ ada rihun thayyibah, wangian yang harum. Wa lamma nadhara Harun, ketika Harun alaihissalam melihat kepada itu, ajabahu, maka hal itu membuat dia takjub kepada Harun alaihissalam. Qala ya Musa, maka berkata Harun alaihissalam, sesungguhnya aku suka untuk tidur. Ini yang uhibbuan anam ala atas sarir, tidur di atas dipan ini. Wala fanam alai, maka tidurlah, silakan kau tidur atasnya. Pokoknya apa ayat ya Rabbu hadzal bait wa yamdum alayya. Sungguhnya saya khawatir untuk datang Rabbu hadzal bait, pemilik rumah ini, lalu dia marah kepada saya. Qala Musa, maka Musa alaihissalam berkata, la tarhab, ini afika amra Rabbu hadzal bait fanam. Ya, la tarhab, jangan kau takut. Sesungguhnya aku mencukupimu daripada perkara pemilik rumah ini, maka silakan kau tidur. Wahai Musa, namantamai. Wahai Musa, kalau gitu kau tidur bersama saya. Wa in jaa rabbul bait ghadiba alayya wa alayka jami'an. Jika datang pemilik rumah ini, dia akan marah kepada saya dan kepada engkau secara bersama. Kalau menama, ketika keduanya tidur, akhadha Harun al-mautu, maka mengambillah kepada Nabi Harun apa kematian itu. Falamma wajada massahu, maka ketika Harun mendapati massa, sentuhan daripada al-maut, kematian, qala ya Musa khadatani, katanya Harun, berkata Harun, wahai Musa, kau menipu saya. Falamma qabadha
rufi al-bait wal magubidha, ketika dicabut nyawa Nabi Harun alaihissalam, diangkatlah rumah itu, wadhabat tilka syajarah, pergi pula, hilangnya pula pohon itu, rufi as-sarir bi ila sama, dan diangkat dipan itu dari ke langit. Pada meroja Musa, ketika pulang Musa ila Bani Israil, kepada Bani Israil, walaysa ma'ahu Harun, dan tidak ada bersama beliau Harun. Qalu inna Musa qatala Harun, mereka Bani Israil mengatakan Musa ini sudah membunuh Harun. Wa hasadahu, Musa ini hasud, iri sama Harun, katanya Bani Israil. Lihubi Bani Israil lahu, karena cintanya Bani Israil kepada Harun alaihissalam. Wala Musa alaihissalam, maka Musa berkata, ya, wahai hakum, karena akhi, celaka kalian, dia Harun itu adalah saudara saya, bagaimana? Aku dulu bagaimana saya membunuhnya? Ya. Lama aktaru alaihi, maka ketika mereka memperbanyak perkataannya kepada Musa alaihissalam, qoma fa shalat rakaatain, maka berdiri Musa dan sholat 2 rakaat. Tsumma Allah Ta'ala wa nazala sarir, kemudian menyeru Musa dan Allah Ta'ala. Musa alaihissalam menyeru kepada Allah Ta'ala, nazala sarir, kemudian turun daripada dipan itu tadi, hatta nadharu ilaihi, sehingga mereka melihat kepada Harun, baina samai wal ardi, antara langit dan bumi. Fasadaqu, baru mereka membenarkan perkataan Musa alaihissalam tadi. Wa Ali bin Abi Thalib, dan diriwayatkan dari sana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala sa'ida Musa wa Harun alaihi salam al-jabala, naik Musa dan Harun alaihi salam ke gunung itu, famata Harun, maka wafatlah Harun wa baqiya Musa, dan tersisa Musa alaihissalam. Qalat Bani Israil li Musa alaihissalam, maka berkata Bani Israil kepada Musa alaihissalam, anta qataltahu, engkau yang telah membunuh Harun wahai Musa. Fa'adahu, maka mereka mengganggu, menyakiti Musa. Fa'amarallahu ma'al malaikat, maka Allah memerintahkan pada malaikat, fahamaluhu, maka para malaikat membawa Harun alaihissalam, hatta marrubi ala Bani Israil, sehingga para malaikat melewatkan dengan Harun atas Bani Israil. Wa takallamatil malaikatu bimautih, dan bicara malaikat dengan kematian Harun, hatta arafa Bani Israil naqad mata, sehingga mengetahuilah Bani Israil bahwasanya Harun alaihissalam telah mati, telah wafat. Kabar Allah Ta'ala bima qalu, maka melepaskan akan Musa siapa Allah Ta'ala dari apa yang mereka tuduhkan, dari apa yang mereka katakan. Lumainal malaikat amaluhu wa dafanu, kemudian sesungguhnya malaikat membawa Harun alaihissalam dan menguburkan Harun alaihissalam. Walam yatali ala mauti qabri ahadun, maka tidak menilai, mengetahui atas tempat kuburnya Harun alaihissalam siapa seorang pun, ila rohmu, kecuali roham, satu jenis burung semacam jenis elang, burung elang. Faja'alahu Allahu asamma wa abkam, maka Allah jadikan dia itu tuli dan bisu. Maka Umar bin Maimun, mata Harun qabla mauti Musa alaihissalam fitih, meninggal wafat Nabi Harun alaihissalam sebelum wafatnya Nabi Musa alaihissalam di gurun Tih, di padang Tih, di gurun pasir itu, sebelum masuk daripada tanah yang dijanjikan. Wa kana berkharaja ila badil kuhufi, dan keduanya telah keluar kepada sebagian gua. Famata Harun pada Banau, maka wafatlah Harun alaihissalam dan menguburkan siapa Musa kepada Harun pada Banau Musa, maka menguburkan akan Harun siapa Musa alaihissalam. Mansarafa ila Bani Israil, dan pergilah Musa kepada Bani Israil. Faqalu, maka mereka Bani Israil mengatakan, qataltahu, kau telah membunuhnya wahai Musa. Lihubbina iyahu, karena cintanya kami kepada Harun. Karena mahabbaban Bani Israil, dan adalah Harun itu dicintai di antara Bani Israil, karena Nabi Musa itu lebih keren, tapi Harun lebih dicintai. Fatadara Musa alaihissalam, yang maksudnya tegas Nabi Musa itu. Fatadara Musa alaihissalam ila rabbih, maka merengeklah, bertataruhlah Nabi Musa alaihissalam kepada Tuhannya azza wa jalla, bahwa Allah ilaih. Maka Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam, intorik bihim ila qabri, intorik bihim, pergilah kau Musa beserta mereka bersama Bani Israil pada kuburnya Harun. Fa ini ba'ithu, maka sesungguhnya saya akan membangkitkan Harun. Fantolaqu bihim, maka pergilah Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israil ila qabri, pada kubur Harun. Pada ada Musa, maka memanggil kepada Harun siapa Musa alaihissalam. Kharaja min qabri, maka keluarlah Harun alaihissalam dari kuburnya, yarfudu ra'sah, mengibaskan kepalanya daripada bekas tanah. Faqala ana qataltuka,
Maka berkata Musa langsung kepada Harun alaihissalam, anak qataltuka, apakah saya membunuh wahai Harun? Qala la, walakinni mutu, kata tidak, tapi saya memang sudah wafat, sudah waktunya saya meninggal dunia. Wala fa'ud ila manja'ika, maka berkata Musa alaihissalam, kembalilah kau kepada tempat pembaringanmu. Wansarafu, mereka pun pergi. Wa ma wafatu Musa alaihissalam, adapun wafatnya Nabi Musa alaihissalam, qala Ibnu Ishaq, maka berkata Ibnu Ishaq, karena Musa alaihissalam qad karihal mauta, sungguh Nabi Musa itu alaihissalam telah membenci kematian. Wa a'zamahu, dan menganggap besar. Siapa Musa, huwa akan maut, alaihissalam akan maut, akan kematian. Fa aradallahu yuhabbiba ilail maut, maka Allah berkehendak untuk mencintakan siapa Allah ilaih kepada Musa alaihissalam akan al-maut, akan kematian. Fa nabba Yusha ibnu Nunin, maka maka Allah jadikan Nabi, Allah angkat Nabi siapa Yusha bin Nun, maka karena yang Zuhairu, maka adalah Yusha bin Nun, yani bin Ibrahim bin Yusuf alaihissalam. Yang Zuhairu berangkat pagi-pagi dan sore hari kepada Musa, pergi pagi-pagi dan sore hari kepada Musa alaihissalam. Faqala yaqulu lahu Musa alaihissalam, ya Nabi Allah, maka berkata Yusha bin Nun, Nabi Allah Yusha berkata kepada Musa alaihissalam, ya Nabi Allah, ma'adatullah ilaik, wahai Nabi Allah, apa yang Allah perbuat, Allah wujudkan, Allah adakan kepadamu. Fayaqulu lahu Yusha, maka berkatalah kepadanya Yusha alaihissalam, ya Nabi Allah, alam asabka kata wa kata sana, bukankah saya telah menemanimu sekian-sekian tahun? Fal kuntu as'aluka ajai mimma hadatullah ilaika, maka bolehkah aku kuntu as'aluka, dan bukankah aku telah bertanya kepadamu tentang sesuatu yang Allah hadatha, yang telah Allah buat, ilaika kepada dirimu, atatakuna antara ditab tadibi wa tadguruh, sehingga engkau menjadi orang yang memulakan kepada dengan cerita itu atau tadgur, engkau menyebutnya dengannya, dengan yang saya tanya tadi. Wala yadhkuru lahu syai'an, tapi Musa tidak menyebut apapun lahu kepada Yusha alaihissalam sesuatu pun. Falamma ra'a dzalika karya Musa la ayata, ketika melihat hal seperti itu, maka Musa itu membenci daripada kehidupan. Kemudian wahabal maut, dan menyukai daripada kematian. Akhbarana Abu Hasan Sa'id al-Mani an Abu Thahir Muhammad bin Mehmesh Az-Ziyadi an Abu Bakar, ana itu akhbarana ya ambana akhbarana Abu Thahir Muhammad bin Mehmesh akhbarana Az-Ziyadi akhbarana Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Qattan akhbarana Ahmad bin Yusuf Sulami akhbarana Abdul Razak akhbarana Ma'mar an Imam bin Munabbih qala akhbarana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, datang Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, ja'a malakul maut ila Musa, datang malaikat maut kepada Musa alaihissalam bin Imran, Musa bin Imran. Faqala ajib rabbak, maka berkata malaikat maut kepada Musa, jawablah panggilan Tuhan wahai Musa. Qala falatama Musa alaihissalam aina malakil maut, maka menembeleng Nabi Musa alaihissalam akan matanya malaikat maut. Fafaqaha, maka mencumplungkan ya, siapa Musa alaihissalam akan matanya malaikat maut, akan aina malaikat maut, dia ditempeleng sama dia, Musa jomblong matanya. Qala faraja malakul mauti ila Allah Ta'ala, ya, maka roja pulanglah malaikat maut pada Allah Ta'ala. Faqala karsatani la abdin laka la yuridul maut, sesungguhnya engkau ya Allah telah mengutus saya kepada seorang hamba laka milikmu yang tidak menginginkan kematian. Ya Allah, sudah mengutus saya pada orang yang tidak ingin mati. Waqad faqa'a aini, sungguh dia telah mencopotkan mata saya. Wala faradallahu ilaihi aina, maka Allah mengembalikan pada malaikat maut itu aina matanya. Qala ji ila abdi, qala berfirman, maka berfirmanlah malaikat Allah berfirman pada malaikat maut, irji ila abdi, kembalilah kepada hambaku. Faqul lahu, ucapkan olehmu malaikat maut lahu kepada hambaku tadi, al hayata turidu, akan kehidupankah kau menginginkan? Kau menginginkan kehidupan? Faikun taturidul ayata, jika kau menginginkan kehidupan, fadha yadaka alamat ni thaurin, maka letakkanlah tanganmu atas punggung satu lembu, satu sapi. Fama warad yaduka min sya'ratin, maka apa-apa yang menutup apa tanganmu akan. Kemudian apa lagi? Ya malaikat maut setelah itu? Qala tsumma tamut,
kemudian kau mati setelah itu. Qala fal ana min qarib, kalau sama-sama mati ya sekarang saja. Min qaribin, daripada waktu yang dekat. Ya, Rabbi, lalu Nabi Musa memohon, Rabbi adanini minal ardil muqaddasata, minal ardil muqaddasati ramyatan bihajar. Ya Allah, Tuhanku, adanini, dekatkan saya dari ardil muqaddasah, daripada bumi yang dijanjikan, ramyatan bihajar, satu lempar. La araitukum qabroh, saya akan perlihatkan pada kalian kubur Musa alaihissalam ila jambi thariq, di sebelah jalan, indal katib, di jalan menuju Baitul Maqdis, indal katibil ahmar, di tumpukan pasir yang kemerahan. Di situlah kubur Musa alaihissalam, kata Rasulullah SAW. Kalau Wahab bin Munafi berkata, Raja Musa libati hajatnya, keluar Nabi Musa untuk sebagian hajatnya. Famaru biroti minal malaikat, maka lewatlah Nabi Musa dengan sekelompok wanadroh, daripada hijau-hijauan dan cahaya, keterangan, yang suatu yang terang, wal bahjah, dan keindahan, minal khudrati wan nadhrati wal bahjati. Faqala lahum, maka berkata Musa alaihissalam kepada malaikat, ya malaikat Allah, wahai para malaikat Allah, lima ta'biruna hadzal qabra, untuk apa, kenapa kau menggali kubur ini? Qala li abdin karimin ala rabbih, maka berkata malaikat salah seorang malaikat itu, untuk seorang hamba yang mulia atas Tuhannya, kepada di sisi Tuhannya. Faqala ada abda min Allah ila bimanzilah marwaitu kal yawmajian batu, maka berkata Musa, semuanya hamba ini dari Allah, lahu manzilah bimanzilatin, bagi dia ada di satu tempat, marwaitu kal yaumi, tidak, yang mana saya tidak pernah melihat seperti hari ini, majaan, satu tempat pembaringan kotor sama sekali yang seperti ini, yang dibuat seperti ini untuk hamba ini. Dalam kemudiannya hamba itu, faqalatil malaikat, maka berkatalah para malaikat, ya Sofi Allah, wahai pilihan orang pilihan Allah, tuhibbu ayakuna laka, kau suka untuk ada apa lubang kubur ini untukmu? Kalau waditu, ya saya kepingin. Kalau fanzil, maka turunlah kau wahai Sofi Allah Musa, wattoji, berbaringlah kau pada lubang ini, pada kubur ini, watawajjah ila rabbik, menghadaplah kau kepada Tuhanmu. Kalau fatajabi, maka berbaringlah Musa pada kubur itu, tawajjah ila rabbik, bertawajjuh, menghadapkan diri pada Tuhannya. Kemudian tanafasa salah tanafusin, kemudian bernafas dengan paling gampangnya nafas. Faqabadallahu tabaraka ta'ala ruhau, maka Allah pun yang maha suci lagi maha luhur, qabadha, mencabut ruhnya Musa alaihissalam, tsumma sawwat alal malaikat, kemudian meratakan atas Musa alaihissalam siapa para malaikat akan kubur Musa. Setelah wafat maka dikubur di kuburan itu oleh para malaikat. Wabila ina malakal maut atau bitufahatin, ada lagi yang mengatakan soalnya malaikat maut itu mendatangkan tufaha, apel, minal jannah, daripada surga, wasyamah, maka mencium siapa Musa alaihissalam kepada tufaha, kepada apel tadi, fagubidha ruhu, maka dicabutlah ruhnya Musa alaihissalam, karena umur Musa, dan adalah umur Musa alaihissalam mi'atan wa isyrina sana, 120 tahun. 120 tahun. Pada mata Musa alaihissalam ketika meninggal, wafat Nabi Musa alaihissalam qadatil arba'una sana, dan selesai 40 tahun, ba'athallahu Yusha nabiyan, maka Allah mengutus kepada mengutus Yusha alaihissalam sebagai nabi. Dan selama 40 tahun dari kematian Musa alaihissalam, ya, Bani Israil sempat kehilangan, dan selesai 40 tahun, maksudnya selesai 40 tahun pengasingan mereka di padang gurun itu, Allah utus Yusha alaihissalam sebagai nabi. Fa'akhbarahum, maka Allah mengabari, maka Yusha alaihissalam mengabari mereka Bani Israil, anallahu qad amara bi qital jababirah, bahwasanya Allah Ta'ala telah menyuruh Yusha alaihissalam untuk memerangi para jababirah, orang yang sewenang-wenang tadi daripada kaum Amalek yang menduduki Palestina, yang ada di Palestina. Wasaddaku, maka mereka membenarkan, Saddaku, membenarkan Yusha, percaya pada Yusha bin Nun, taba'uhu, mereka mengikuti Yusha bin Nun. Fatawajjah bi Bani Israil, maka mengarahlah Yusha bin Nun dengan Bani Israil ke Ariha, ke kota Jericho. Kita sudah bahas kota dijanjikan itu berbeda pendapat, dari matan Jericho, ada matan Al-Quds, ada matan Ilya dan sebagainya. Intinya di sekitaran Palestina itu. Kepada Jericho, wa mau tabut al-mitsaq,
bersama Yusha bin Nun ada tabut peti, tabutul mizak, petinya perjanjian. Di situ ada loh batu yang turun pada Musa, ada peninggalan Nabi Musa. Tabut, nah tabut semenjak itu Bani Israil setelah tiap peperangan itu membawa tabut itu tadi. Dan Allah kasih kemenangan. Dan di akhir karena ulah Bani Israil sendiri yang sudah mulai ketularan orang sekitar Palestina penyembahan berhalanya setelah zamannya Nabi Musa ini, itu terus datang Nabi nanti sadar ya, generasi berikutnya koplak lagi, datang lagi Nabi lagi, ya sadar tobat lagi Bani Israil. Dari generasi berikutnya koplak lagi, datang Nabi, begitu seterusnya. Kalau baca riwayat Israiliyat tentang Bani Israil itu selalu begitu. Sama Nabi Isa ini tobat. Nanti setelah itu hancur lagi. Ya karu-karuan yang berhala. Maka dari situ tabutnya itu Allah sengajakan, Allah curikan melalui musuhnya Bani Israil sehingga mereka kehilangan tabut. Sampai dikembalikan oleh Tolut dalam kisahnya di surat Al-Baqarah yang sudah saya jelaskan kemarin itu. Nah, tabut dibawalah tabut itu oleh Yusha bin Nun alaihissalam. Nabi Allah Yusha tidak termasuk 25 Nabi Yusha bin Nun. Fa'ahata bi madinati Ariha, maka mengepung siapa Yusha bin Nun dengan kepada kota Ariha Jericho sitata ashur 6 bulan. Kalau makanan sahabat, maka ketika ada bulan ke-7 nafahu bil qurun, mereka meniup kurun, trompet yang kurun itu trompet terbuat daripada tanduknya hewan. Nafahu bil qurun wa dhajja sya'ab, dan teriak bangsa Bani Israil itu dhajjatan wahidatan, dengan satu kali teriakan bersama. Fasaqata surul Madinah, lalu gugurlah, jatuhlah tembok keliling kota Yeriko itu dengan teriakan tadi dan tiupan itu, gugur semua temboknya itu runtuh. Setelah di bulan ke-7 wadakhalu, mereka pun masuk ke kota Jericho, faqatalul jabbarin, mereka pun memerangi orang-orang yang semena-mena. Bisa tadi dari bangsa Amalek, hazamuhum, mereka pun mengalahkan para Jabarin itu. Waham ajamu, mereka menyerang Bani Israil itu, menyerang alaihim atas mereka para Jabarin. Yaqtulunahum, mereka Bani Israil membunuh para Jabarin tadi. Wakanatil isobatu min Bani Israil yajtami ala unukir rajul, dan adalah sekelompok Bani Israil berkumpul atas lehernya seseorang dari Jabarin, karena kita sudah ceritakan mereka itu besar-besar. Berkumpul berapa orang atas layarnya Jabarin, yadribunaha, mereka memukuli lehernya, ya, hatta yaqwa, sampai mereka memutuskan leher itu. Maka kita yaumul jumu'ah, maka adalah peperangan itu hari Jumu'ah. Fabaqiyatun baqiyah, maka tersisa dari mereka baqiyatun suatu sisa. Wa kadati syamsu taghrub, hampir-hampir matahari saat itu terbenam. Tadkhulu lailatas sabat, sehingga hampir masuk malam Sabtu. Dan hari Sabat dan malam Sabat dan hari Sabat adalah hari suci bagi Yahudi, tidak boleh berperang. Sedangkan ini sudah mau masuk malam Sabtu, gimana ini? Peperangan belum selesai. Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Yusha alaihissalam, ini seperti lagi matahari terbenam. Gimana? Peperangan belum usai. Masuk hari Sabtu mereka harus istirahat, karena perintah Allah hari Sabat tidak boleh digunakan untuk dunia, untuk macam-macam. Harus ibadah. Gimana ini? Mereka sudah bingung. Qala Allah mardudi syamsa alayya, maka berkata Nabi Yusha alaihissalam, ya Allah, tahanlah matahari atas saya. Waqala li syamsi, maka berkata Yusha alaihissalam kepada matahari, innaki fi taatillah, sungguhnya engkau wahai matahari berada dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana fi taatih, saya sedang berada dalam ketaatan kepada Allah juga. Kamu juga diperintah oleh Allah, saya juga diperintah oleh Allah. Fasa'ala syamsa ayyakibah, maka meminta Yusha alaihissalam akan matahari untuk berhenti, antakibah untuk berhenti, wal qamara ayyukimah, dan bulan pun untuk menetap, hatta yantakima min a'daillah, sehingga membalas siapa Yusha bin Nun daripada musuh-musuh Allah Ta'ala. Qabla dukhuli sabti, sebelum masuknya malam Sabtu atau hari Sabtu. Faruddat alaihi syamsu, maka tertahanlah atas Yusha matahari, wasirat bin hari saatan, dan ditambah dalam siang itu 1 hari, hatta qatalathum ajma'in, sehingga mereka Bani Israil membunuh mereka semuanya. Wa tatabba'a muluku Syam fastaba min adan wa thalathina malikan, maka tatabba, dan mereka dan menelusuri muluka Syam, Yusha bin Nun menelusuri raja-raja Syam, dan istaba minum ahadan, dan
membolehkan, menghalalkan atau mengalahkan dari mereka 1 dan 30 malik raja, 31 raja, hatta qala jami'at Syam, sehingga mereka menang atas seluruh bumi Syam. Wasorati Syam kullu li Bani Israil, maka menjadilah semua Syam itu milik semuanya kepada Bani Israil. Wa faraqa ummala fi nawahiha, dan Yusha alaihissalam memencarkan, memisah-misahkan para ummal, para pejabatnya, para pekerjanya, fi nawahiha, di penjuru-penjuru Syam, wa jamal ghanaim, dan mengumpulkan siapa Yusha al-ghanaim, pampasan perang. Falam tazalin naru, maka senantiasa api, Allah ila Yusha anafiya bululan, api itu memakan pampasan perang. Seperti kita tahu bahwa pampasan perang tidak halal kecuali bagi Rasulullah SAW dan umatnya. Uhilat liyal ghanaim, dihalalkan bagi saya pampasan perang. Allah ila Yusha, maka Allah mewahyukan pada Yusha alaihissalam anafiya bululan, bahwasanya di antara apa? Di antara ghanimah itu ada gulul, ada kecolongan, ada korupsi. Ya. Famurhum, maka perintahkanlah olehmu wa Yusha, hum mereka Bani Israil, falyubayyuka, hendaknya mereka membaiatmu wa Yusha, fabayyuhu, maka mereka pun membaiat Yusha alaihissalam, satu persatu mereka membaiat. Dan dua yang lain, kepala kelompoknya itu membaiat, kepala kabilah dari 12 kabilah Bani Israil masing-masing membaiat Yusha. Siapa yang nempel tangannya kepada Yusha, berarti di kabilah itulah pencurinya, maka membaiat satu-satu. Faltasoko dia dirojulin, maka nempel tangan satu orang dari antara mereka biadi dengan tangannya Yusha alaihissalam. Pokoknya halumah indah, kemarikan yang ada di sisimu, kata Yusha. Setelah ketemu dan dua yang lain yang diajak salaman itu, yang bayat dulu adalah kepala kabilahnya masing-masing. Setelah ketemu kabilah mana yang mencuri, baru keluarga dari masing-masing kabilah itu, keluarga besarnya diwakilkan. Maka dia setiap keluarga yang kepala keluarga yang ada nempel itu berarti di situ dia pencurinya. Maka disuruh kembalikan, kata Yusha bin Nun, mana? Halumma indak, kemarilah apa yang di sisimu. Fa'atahu bi ra'si thaurin, maka mendatangkan si rojul tadi kepada Yusha alaihissalam dengan kepala lembu dari emas. Ra'si thaurin min dhahab mukallalin bil yawaqid, yang bertahtakan daripada yakut, bertahtakan daripada emas merah, wal jawahir, dan bertahtakan daripada jauhar, bertahtakan daripada permata. Karena qatghallaha, ada kepala thaur, kepala lembu tadi, qatghallahu, si rajul tadi telah mencurinya. Fajala fil qurban, maka Yusha alaihissalam menjadikan kepala kambing kepala lembu emas tadi fil qurban, di antara qurban. Fajala rajul ma'hu, dan menjadikan rajul itu bersama kepala qurban itu. Fajatin nar, maka datanglah api. Fa'akalatir rajul al qurban, maka api itu memakan laki-laki itu beserta kurban itu tadi, plus barang yang dicurinya saja. Ini korupsi dihukum gini ya, apa koruptornya. Summa mata Yusha, kemudian mati, wafat Yusha bin Nun alaihissalam, wa dubina fi Jabal Efraim, dan dimakamkan di gunung Efraim, Afraim. Karena umruhu, dan adalah umurnya Yusha alaihissalam mi'atan wa sittan wa ishrin, 126 tahun sanatan. Wa tadbiru amro Bani Israil, dan pengaturan Yusha alaihissalam akan perkara Bani Israil min ba'di Musa, setelah Musa alaihissalam, sab'an wa ishrin sana, 27 tahun Yusha bin Nun alaihissalam mengatur urusan Bani Israil, dan wafat beliau alaihissalam, Nabi Allah Yusha bin Nun. Wallahu a'lam. Wa ta'ala abnai Adam, dilanjutkan oleh Kaleb bin Yefnah, yang kemarin sudah kita bahas. Kan ada dua kaumnya Musa yang taat pada Musa tadi, yang lain tidak mau perang. Dua ini yang justru taat pada Musa, itu Yusha ini tadi bin Nun, dan temannya Kaleb bin Yefnah atau iparnya Nabi Musa. Kaleb bin Yefune itu yang melanjutkan pengaturan Bani Israil setelah Yusha bin Nun. Setelah Kaleb meninggal, dilanjutkan lagi beberapa nabi-nabi kecil, sampai diutusnya Nabi Allah Samuel alaihissalam kurang lebih 1000 tahun atau 900 tahun setelah Musa alaihissalam. Kemudian di zaman Nabi Samuel itu sudah terjadi yang sudah saya ceritakan, Nabi Samuel alaihissalam, bahwa mereka Bani Israil meminta raja. Dikasihlah raja itu
Talut itulah raja pertama daripada Bani Israel setelah sebelumnya. Bani Israel cuma diperintah oleh nabi-nabi. Setiap nabi wafat, satu diganti nabi yang lain. Minta raja, koplak lagi, mau jihad fisabilillah. Hanya raja turun-temurun dari Talut ke Daud, dari Daud ke Sulaiman alaihissalam, dari terus turun-temurun ke kerajaan Bani Israel setelahnya. Sampai pecah di setelah zaman Sulaiman alaihissalam di Rahbaam bin Sulaiman Rehabeam bin Sulaiman dalam pemberontakan dari Yeroboam bin Nebat. Yeroboam bin Nabit memberontak dan membentuk kerajaan Israel di selatan, yang mana kerajaan Yahuda berdiri sendiri di utara, sehingga pecah semenjak saat itu. Setelah Sulaiman alaihissalam pecah kerajaan Yahudi sampai dihancurkan oleh Nebukadnezar. Wallahu alam. 1001 malam kalau mau tahu ceritanya Bani Israel. Sudah hatam. Bani Israel ini dikawal lagi terus. Kan dikawal lagi terus. Iya. Ya berubah tobat itu saya katakan tadi, nanti habis Nabi Yusani, wah masya Allah tobat, muncul generasi yang kopra lagi, nanti diutus Nabi lagi, dan seterusnya begitu. Allahu a'lam. Panjang 1001 malam kalau baca cerita Bani Israil terutama di Bible, jadi kita Kejadian semua. Ya kayak macam baca cerita 1001 malam. Terus di situ dulu.